Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendidikan AS Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat eksponen. Diharapkan kalian bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat dari eksponen. Sebagai ilustrasi bahwa misalkan ada sebuah bakteri, dia akan berkembang selama 20 menit, 40 menit, membelah menjadi 2. Nah, kalau kita ilustrasikan yang awalnya 1, maka dia menjadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8. Nah, di sini kita bisa lihat ketika dia 4 jam maka akan menjadi 16. Kemudian setelah 5 jam maka menjadi 32. Nah, ini adalah konsep dari sebuah bilangan eksponen, yang artinya dia merupakan bentuk perkalian. Contohnya misalkan di sini 2 pangkat 3, maka dia akan menjadi 2-nya sebanyak 3 kali. Dan 3 pangkat 4 ini artinya berarti 3-nya sebanyak 4 kali. Nah, secara umum berarti untuk konsep dari eksponen, ketika A pangkat N, A-nya ada sebanyak N kali. Nah, untuk sifat-sifat eksponen ini ada 7 macam. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N menghasilkan A M ditambah N. Nah, kalau kita ilustrasikan, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, ini artinya 2-nya sebanyak 3 dan 2-nya sebanyak 4. Nah, kita kalikan, maka ini sama saja dengan bentuk eksponen 2-nya sebanyak 7 kali. Nah, artinya ketika di sini 3 sama 4 berubah menjadi 7, 3 sama 4-nya kita tambahkan. Tapi di sini kita lihat 5 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2 ini tidak bisa dioperasikan. Artinya untuk penjumlahan eksponen syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Sehingga kalau contohnya 7 pangkat 12 dikali 7 pangkat 8, ini tinggal kita jumlahkan saja menjadi 12 ditambah 8 sama dengan 7 pangkat 20. Demikian juga untuk pembagian, berarti kalau perkalian jadi tambah, maka pembagian jadi kurang. Nah, untuk sifat yang ketiga, pangkat M dipangkatkan lagi N, maka menjadi A pangkat M dikali N. Nah, di sini kita lihat contohnya 5 pangkat 3 dipangkatin lagi 2, artinya 5-nya sebanyak 3 kali, ini dipangkatin 2, berarti ada 2 bagian. Nah, di sini 5-nya akan menjadi 6. Nah, dari sini kita bisa lihat 32 menjadi 6, artinya 3-nya dikali dengan 2 menjadi 6. Contohnya kalau 4 pangkat 7 dipangkatin 12 sama saja dengan 7 kali 12, yaitu 4 pangkat 84. Untuk sifat yang keempat adalah penjabaran dari sifat ketiga, dimana kalau misalkan ada 2 bilangan maka dia bisa dipisahkan. Contohnya adalah ketika 12 pangkat 2 adalah 1/4 dan 3 pangkat 2 adalah 9. Kalau kita 4 pangkat 2 16 kita kalikan, ini sama saja dengan 12 pangkat 2 ya, yaitu 1/4. Demikian juga kalau 2 pangkat 2 itu 4, 6 pangkat 2 adalah 36. Kalau kita kalikan ada sama 12 pangkat 2 yaitu 144. Nah, dari sini berarti kalau 12 pangkat 2 itu kan sama saja dengan 3 kali 4 pangkat 2. Nah, ini bisa kita pisahkan menjadi 3 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Demikian juga kalau misalkan di sininya 2 kali 6. Untuk sifat yang kelima, ketika dipangkatkan 0 maka nilainya adalah 1. Dan yang kalau negatif dia akan berubah menjadi bentuk pecahan. Contohnya misalkan di sini kalau 5 dibagi 5 itu 1, 7 dibagi 7 itu 1, maka 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 1. Sesuai dengan konsep pada sifat eksponen bahwa pembagian, maka 2 dikurang dengan 2. Kalau dibagi maka pangkatnya kita kurangkan, maka nilainya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya setiap pangkat 0 berarti nilainya 1. Demikian juga untuk pangkat yang negatif, ketika 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5, ini sama saja dengan hasilnya adalah 2 pangkat minus 3. Nah, di sini kita kalau uraikan menjadi bentuk pembagian kan 2 pangkat 2 berarti 2-nya 2 kali, 2 pangkat 5 2-nya adalah 5 kali. Kita lihat di sini bentuknya, maka sisa 2 yang berada di bawah. Artinya 2-nya ada 3, sisanya maka 1/2 pangkat 3. Nah, di sini pangkat negatif sama saja dengan pangkat positif menjadi penyebut atau menjadi pecahan.
Nah, untuk pangkat pecahan nanti akan kita bahas secara sendiri. Sebagai contoh, misalkan tentukan bentuk positif dari 18 pangkat 3 pangkat min 2 per 2 min 8 kali 3 pangkat 4. Nah, di sini kita uraikan terlebih dahulu 18-nya. Nah, 18 itu sama aja dengan 9 kali 2. Nah, 9 itu berarti 3 pangkat 2. Maka kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dikali 2. Nah, atau bisa menggunakan pohon faktor. Nah, di sini kita uraikan sesuai dengan sifatnya. Maka 2 dikali negatif 6 min 12. Kemudian ini kalau tidak ada pangkatnya berarti 1 kali 6 adalah negatif 6. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan bilangan pokok yang samanya, berarti yang 3 pangkat min 12 dengan 3 pangkat 4, 2 pangkat min 6 dengan 2 pangkat min 8. Berarti kalau misalkan pembagian, maka dia dikurangin min 12 dikurang 4 dan min 6 dikurang minus 8. Min 12 dikurang 4 adalah minus 16, min ketemu min plus, maka min 6 ditambah 8 hasilnya 2. Nah, karena masih positif bentuknya negatif, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan sehingga menghasilkan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 16. Nah, sini soal selanjutnya, tentukan bentuk sederhana dari A pangkat 3 BC min 4 pangkatkan lagi min 2 per A pangkat min 7 per B. Nah, di sini sama, kita kerjakan yang dalam kurung dulu, kita kalikan 3 kali min 2 berarti min 6, 1 kali min 2 min 2, min 4 kali min 2 adalah positif 8. Kita kelompokkan yang sama, berarti A dengan A, min 6 dikurang min 7, min 2 dikurang 1 dan 8. Sehingga min ketemu min adalah plus, min 6 tambah 7 menjadi negatif 1, min 2 min 1 menjadi negatif 3. Nah, di sini kita lihat masih ada yang negatif, maka bentuk negatifnya berubah menjadi pecahan, jadi AC8 per B pangkat 3. Demikian penjelasan pada video pembelajaran kali